Sebelumnya, kita bahas dulu bagaimana penyerapan unsur hara itu di dalam tanah. Nah, seperti kita ketahui, tanaman itu dapat menyerap unsur hara melalui akar, batang, maupun daun. Unsur hara C dan O biasanya diambil oleh tanaman dari udara sebagai karbon dioksida, dan sebagian unsur hara lainnya diserap tanaman melalui akar dalam bentuk ion. Nah, walaupun demikian, banyak juga unsur hara yang bisa disemprotkan sebagai larutan hara yang dapat diserap melalui stomata daun. Nah, unsur hara tersebut dapat tersedia di sekitar akar melalui 3 cara, yaitu aliran massa atau mass flow, difusi, dan intersepsi akar. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, aliran massa. Aliran massa itu adalah gerakan unsur hara di dalam tanah menuju permukaan akar tanaman bersama-sama gerakan massa air. Makanya disebut aliran massa. Terjadi secara terus-menerus karena air akan terus-menerus diserap oleh akar dan menguap melalui proses transpirasi. Nah, aliran massa merupakan mekanisme penyediaan unsur hara yang paling utama untuk kebanyakan unsur hara seperti nitrogen, kalsium, sulfur, dan molybdenum. Jadi, unsur hara yang dapat diserap dengan aliran massa itu adalah unsur hara N, Ca, S, dan MO. Yang paling banyak itu adalah nitrogen. Itu yang pertama, aliran massa. Nah, kemudian yang kedua dengan cara difusi. Difusi yaitu pergerakan air dari unsur hara ke akar disebabkan oleh adanya perbedaan konsentrasi dan terjadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, difusi yaitu pergerakan air dan unsur hara ke akar melalui konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Unsur hara yang banyak melalui proses difusi itu antara lain P dan K. Ya, jadi melalui proses difusi itu adalah unsur hara P dan K, yaitu 99,5% untuk P dan 77,7% untuk K. Besarnya proses difusi untuk P dan K disebabkan karena kedua unsur tersebut tersedia dari suatu bentuk mineral dalam tanah yang kelarutannya rendah. Ya. Jadi harus kalian ingat itu tidak semua mekanisme unsur hara itu menyerap semua unsur, tapi selektif ya. Yang ketiga adalah intersepsi akar. Akar-akar tanaman itu terus tumbuh menuju tempat yang lebih jauh sehingga akan menemukan unsur hara dalam larutan tanah pada tempat-tempat tersebut. Nah, memanjangnya akar juga menyebabkan aliran massa dan difusi diperpendek jaraknya. Penyediaan hara lewat intersepsi yang terpenting yaitu Ca, yaitu sebesar 28,6%. Sedang unsur hara lainnya hanya sekitar 1,2 sampai 5%. Ini. Jadi unsur-unsur hara tertentu akan diserap oleh akar tanaman melalui metode-metode tertentu atau mekanisme tertentu. Sekarang unsur mikro. Kemarin kita pada materi sebelumnya sudah membahas tentang unsur makro. Nah, unsur mikro itu adalah unsur-unsur hara yang diperlukan dalam jumlah yang sangat kecil. Sehingga kalau terdapat dalam tanah berlebihan, dia dapat menjadi racun bagi tanaman. Itu ya, unsur mikro. Nah, unsur mikro ini di dalam tanah itu berasal dari mineral-mineral dalam bahan hidup tanah dan bahan organik. Tanah-tanah yang kekurangan unsur mikro itu adalah tanah pasir yang mengalami pencucian lanjut. Kemudian yang kedua tanah organik atau tanah gambut. Ketiga tanah dengan pH yang sangat tinggi atau basah, tanah-tanah basah ya. Yang keempat adalah tanah yang ditanami secara ekstensif, intensif dan banyak dipupuk hanya dengan pupuk makro. Nah itu. Ya, tanah tanami secara intensif dan banyak dipupuk hanya dengan pupuk makro. Itu adalah tanah-tanah yang kekurangan unsur hara
mikro. Sekarang kita lihat faktor utama yang menentukan ketersediaan hara mikro. Yang pertama itu adalah pH tanah. Contoh, untuk pada tanah alkalis, kebanyakan unsur mikro itu tidak tersedia, kecuali molybdenum. Tidak pada tanah masam. Molybdenum tidak tersedia, namun unsur mikro yang lain mudah larut dan berlebihan sehingga menyebabkan racun bagi tanaman. Sementara Cl itu tidak dipengaruhi oleh pH. Yang kedua ada drainase tanah. Ini berkaitan dengan proses redoks. Yang ketiga jerapan liat dan reaksi kimia. Yang keempat ikatan dengan bahan organik. Selanjutnya kita lihat masing-masing unsur hara mikro. Oke. Nah, ada 7 unsur hara yang diperlukan oleh tanaman hanya dalam jumlah yang sangat sedikit. Biasanya kurang dari 100 mg per gram dalam tanaman. 7 unsur hara mikro itu sendiri adalah kation Zn, FeCuMn, dan anion Cl, MO, dan B, boron. Penjelasannya kita bisa lihat ya. Unsur hara mikro itu dibutuhkan sangat sedikit oleh tanaman, dengan range kebutuhan yang sempit pula. Ditunjukkan dalam jumlah yang sedikit, apabila berlebihan akan merupakan toksik bagi tanaman. Nah, sumber unsur hara mikro ini bisa dari litosfer ya, kulit bumi, batuan beku, basalt dan granit, batuan endapan, batu kapur, batu pasir, batu liat, bahan organik, kemudian pupuk anorganik buatan, dan pupuk organik buatan. Itu adalah sumber-sumber dari unsur hara mikro. Kita lihat lagi bagaimana ketersediaan hara mikro di dalam tanah. Unsur hara mikro kecuali molybdenum itu biasanya tersedia paling tinggi pada pH rendah atau tanah masam, dan akan menurun dengan meningkatnya pH tanah. Hal ini berkaitan erat dengan tingginya kapur dan basa-basa di dalam tanah. Nah, kecuali molybdenum ya. Kalau molybdenum itu malah tersedia pada pH tinggi. Kemudian yang kedua, bahan organik dalam tanah itu melalui kelatasi juga berpengaruh terhadap ketersediaan hara mikro. Nah, kita lihat perilaku molybdenum ya. Perilaku molybdenum dalam tanah itu biasanya umumnya mirip dengan hara P, yaitu dapat dijerap oleh kompleks pertukaran yang bermuatan positif. Pada pH rendah dan tinggi, ketersediaannya rendah dan tersedia optimum pada pH netral. Itu ya, molybdenum itu hampir sama dengan P perilakunya di dalam tanah. Nah, kita bahas lagi serapan unsur hara mikro oleh tanaman. Nah, unsur hara mikro itu diserap oleh tanaman dalam bentuk kation metal dan anion non-metal. Sama ya, diserap melalui intersepsi akar, aliran massa, dan difusi. Sudah kita ketahui di awal materi ya, apa itu intersepsi akar, aliran massa, dan difusi. Nah, kemudian jumlah yang diserap oleh masing-masing tanaman itu tergantung pada macam dan muatan unsur, sifat-sifat tanah, konsentrasi, dan kadar unsur dalam larutan tanah. Unsur hara mikro itu memiliki peran yang penting juga di dalam tanaman. Yang pertama yaitu dalam proses metabolisme tanaman. Yang kedua, dalam reaksi enzimatik. Sehingga gejala keracunan tanaman terutama diakibatkan oleh terganggunya fungsi enzim metal dan non-metal. Karena adanya antagonisme antara unsur mikro tersebut di dalam metabolisme tanaman. Umumnya, defisiensi dan toksisitas unsur mikro itu disebabkan oleh adanya korosis pada daun dan tertekannya pertumbuhan dan hasil tanaman. Itu dia walaupun sedikit tapi berpengaruh terhadap
pertumbuhan dan hasil tanaman. Sekarang kita lihat rincian fungsi unsur hara mikro itu bagi tanaman. Nah, pertama Zn. Itu diperlukan untuk pembentukan triptofan. Kemudian juga sebagai kofaktor enzim dehidrogenase. Jadi rata-rata ya unsur hara mikro itu berhubungan dengan enzim. Ya. Kita bisa lihat pada Fe juga merupakan komponen struktural porfirin, sitokrom, hemas, dan sebagainya. Nah, ikut dalam proses redoks dalam fotosintesis dan respirasi dan juga sebagai kofaktor beberapa enzim. Kalian bisa lihat ya dalam tabel. Mn berperan dalam transport elektron pada fotosistem 2. Juga elemen struktural membran kloroplas. Nah, juga ikut berperan dalam beberapa fungsi enzim. Cu berperan dalam transport elektron pada fotosintesis. Perannya itu sama seperti Fe dan penting selama pembentukan klorofil. Secara tidak langsung berperan dalam pembentukan nodul akar. Cl berpengaruh terhadap turgor, berpengaruh terhadap evolusi oksigen di dalam kloroplas. Dalam jumlah kecil mungkin penting dalam fotosistem 2 dan membantu stabilitas proses oksidasi. MO komponen struktural enzim riboproteinase, nitrogenase, dan nitrat redukase. Berperan dalam serapan dan translokasi besi. B. Boron berpengaruh dalam translokasi gula dari daun. Sangat erat hubungannya dengan beberapa fungsi yang berkaitan dengan Ca di dalam tanaman. Fungsi spesifiknya belum banyak diketahui. Nah, referensi di materi kita kali ini adalah buku ilmu tanah dari Dr. Sarwono Harjowigono, pengantar ilmu tanah oleh Suman Hadi, Dr. Hadi Probiro, dan ilmu tanah oleh Bukban dan Dedi. Nah, demikianlah materi tentang unsur hara mikro kali ini. Sekian dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Jika materi ini bermanfaat dan mudah dimengerti, silahkan subscribe, share, like, and comment channel YouTube Urai Suci ya, sehingga Ibu lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video menarik lainnya tentang kesuburan tanah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.